Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amelia Aziza dari Perbankan Syariah Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kinerja keuangan di bank syariah. Pasti setiap orang ingin mengetahui kinerja keuangan di bank syariah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri periode 2016 sampai 2020 dengan judul Pengaruh Resiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Siapa yang tidak mengetahui Bank Syariah Mandiri ini? Sebelum melakukan merger oleh dua bank lainnya yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri ini dikenal mempunyai nasabah yang cukup besar, tentu juga mempunyai likuiditas yang cukup besar pula dari segi pendanaan dan pembiayaan. Tugas bank yaitu melakukan pendanaan dan pembiayaan. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan bank adalah melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dari hasil penyaluran pembiayaan ini, bank memperoleh pendapatan yaitu berupa bunga yang diperoleh dari hasil pembiayaan. Namun, itu hanya berlaku pada bank konvensional. Dalam bank syariah tidak ada bunga, yang ada hanya imbal bagi hasil. Pada bank syariah, sebagian besar pendapatan masih berasal dari pembiayaan, yaitu dari imbal bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Dalam pembiayaan, Bank Syariah mempunyai dua akad untuk menyalurkan pembiayaan, yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Namun, dalam praktiknya, Bank Syariah hanya menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, karena resiko yang diterima bank lebih besar ketika penyaluran pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa pembiayaan ini akan menghasilkan pendapatan bagi bank, dan sebagian besar pendapatan bank syariah masih berasal dari pembiayaan. Jika pembiayaan musyarakah ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Namun, jika pembiayaan ini bermasalah, maka akan menurunkan profitabilitas atau keuntungan yang diperoleh bank secara signifikan. Nah, dalam penyaluran pembiayaan ini, bank mempunyai resiko. Apa aja sih resiko dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada resiko kredit atau resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan ini adalah kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, resiko ini adalah kegagalan nasabah dalam menyicil cicilan pokok atas pembiayaan yang telah diberikan. Yang kedua, ada resiko investasi, yaitu resiko kegagalan nasabah yang tidak dapat mengembalikan return yang diharapkan oleh bank syariah. Yang ketiga, ada resiko likuiditas, yaitu kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya untuk mendanai peningkatan nilai aset pada saat jatuh tempo. Yang keempat, resiko pasar. Resiko pasar ini terjadi akibat perubahan harga di pasar. Biasanya resiko ini muncul jika objeknya itu berupa falas atau valuta asing, atau objeknya itu berupa barang pesanan dengan menggunakan akad murabahah, salam, istisna. Yang kelima, ada resiko tingkat pengembalian. Resiko ini muncul akibat peningkatan return yang diharapkan oleh investor. Resiko ini bergantung pada peningkatan jumlah aset atau keuntungan yang diperoleh dari bank syariah. Yang keenam, ada resiko operasional. Resiko ini muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip dan hukum syariah. Selain itu dapat juga berakibat dari faktor internal maupun eksternal, seperti misalnya kesalahan human error pada saat input nilai atau nominal data nasabah. Yang kedua, ada sistem, yaitu salah menginput data nasabah di dalam komputer.
Nah, itu tadi adalah 6 resiko yang digolongkan atau dikategorikan oleh Islamic Financial Service Board, dan resiko yang paling berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan musyarakah ini adalah resiko pembiayaan atau resiko kredit. Sekarang kita akan bahas tentang profitabilitas. Apa sih profitabilitas itu dan mengapa resiko-resiko ini berpengaruh terhadap profitabilitas bank? Yuk kita bahas. Profitabilitas bank itu adalah kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektifkah suatu bank menghasilkan laba atau keuntungan. Nilai profitabilitas ini juga sebagai tolak ukur kesehatan bank. Jika profitabilitasnya baik, maka kesehatan bank itu dapat dikatakan baik atau sehat. Namun sebaliknya, jika nilai profitabilitasnya buruk, maka kesehatan bank tersebut dapat dikatakan buruk. Selain mempengaruhi kesehatan bank, nilai profitabilitas ini juga dapat mempengaruhi kinerja bank dan juga reputasi nama bank tersebut. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio return on asset atau ROA, dengan membandingkan laba setelah pajak dengan aset yang dimiliki bank. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan. ROA akan meningkat jika pembiayaan tersebut tidak bermasalah atau lancar. Dan sebaliknya, ROA akan turun jika pembiayaan tersebut bermasalah atau bahkan kredit macet. Lalu bagaimana resiko itu mempengaruhi profitabilitas suatu bank? Yuk kita bahas di slide berikut. Bagaimana resiko mempengaruhi profitabilitas? Seperti yang diketahui, resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian dari ketidakpastian. Dan biasanya dalam penyaluran pembiayaan akan menimbulkan resiko. Pada bank syariah, sebagian besar pendapatan masih berasal dari imbal bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan. Jika pembiayaan itu lancar, maka akan menghasilkan ROA yang baik. Namun, jika pembiayaan itu macet, maka akan menghasilkan ROA yang buruk. Bank sehat adalah bank yang memiliki ROA yang baik, sedangkan bank tidak sehat adalah memiliki ROA yang buruk. Resiko biasanya dikenal dengan sebutan NPL atau Non-Performing Loan, atau biasanya dalam bank syariah disebut juga NPF atau Non-Performing Finance. Dalam aturan Bank Indonesia menyatakan bahwa batas toleransi kelayakan NPL sebesar 5% dari seluruh kredit di perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan NPF dengan ROA. Jika NPF kecil, maka ROA besar, dan jika NPF besar, maka ROA kecil. Semakin kecil NPF, semakin baik ROA. Lalu, kategori pembiayaan bermasalah itu seperti apa? Kategori pembiayaan bermasalah jika kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai analisis tingkat ROA dan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri. Berikut adalah tabel perbandingan ROA, pendapatan bersih musyarakah, dan NPF net di Bank Syariah Mandiri periode 2016 sampai 2020. ROA menunjukkan tingkat persentase laba yang diperoleh bank, sedangkan NPF net adalah persentase pembiayaan bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Jika mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyatakan bahwa persentase ROA yang baik adalah 1,5%. Dapat kita lihat dari tabel, jika pendapatan bersih musyarakah mengalami peningkatan, maka ROA akan ikut meningkat. Pada tahun 2016 sampai 2018, ROA Bank Syariah Mandiri masih di bawah rata-rata dari ketentuan. Karena masih tingginya pembiayaan bermasalah, dapat dilihat dari nilai NPF net pada tahun tersebut sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2016, pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri mencapai 3,13%.
Namun, pada tahun 2019 dan 2020, ROA Bank Syariah Mandiri dikategorikan baik karena ROA tersebut di atas 1,5% dan NPF mengalami peningkatan 0,28% dari tahun 2019. Nah, dari hasil penjelasan slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko yang diterapkan Bank Syariah Mandiri sudah cukup baik. Terlihat dari NPF yang semakin menurun dari 2016 sampai 2020 dan ROA yang semakin meningkat dari 2016 sampai 2020. Artinya, pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri sudah dapat dikendalikan dengan meminimalisir resiko yang terjadi. Ini merupakan suatu pencapaian Bank Syariah Mandiri dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi adalah analisis pengaruh resiko pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri periode 2016 sampai 2020. Sekiranya kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.